Seakan-akan PDIP tidak pernah lepas dari permasalahan korupsi. Kasus korupsi di Kementerian Pertanian memasuki babak baru. Betul ada panggilan kepada Bapak YL ya. untuk besok. Kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Itu Harun Masiku. Itu tahun 2019. Tang ting ting tang ting tung, si Hendy doyan mentung, hehehe. Ups, tahu kan kalau jaksa penuntut umum tindak pidana korupsi Semarang sebut Hendy terlibat kasus korupsi kolam retensi senilai 33,7 miliar. Kok bisa lolos sih nggak dihukum? Ya bisa lah guys, kan Hendy kader PDIP. Iya. Udah kompak nih Hendy sama Ita berbuat kejahatannya. Siapa dulu partainya? Siapa dulu PDIP. partainya? Selalu di depan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya di video kali ini bisa dibilang seakan-akan PDIP ini tidak pernah lepas dari kasus korupsi ya kan guys, dari dulu sampai sekarang ya kan guys. Nah kalian tahu sendiri juga kan Harun Masiku ya, bisa dibilang juga Bu Ketum Megawati juga bisa dibilang melindungi kadernya yang tersangkut ataupun terlibat korupsi ya guys. Gimana ini guys, bukan itu saja ya guys, sekarang dipanggil Yasona Lawli PDIP, KPK kirim surat ke 3 alamat. Nah, jadi pokoknya semua kader PDIP ini di sini guys kena tangkap. Ada yang diperiksa jadi saksi seperti Hasto juga ya kan. Apapun lah langsung saja kita simak ya guys. Ini pokoknya deretan daripada kasus-kasus korupsi daripada kader PDIP. Ini dia videonya. Seakan-akan PDIP tidak pernah lepas dari permasalahan korupsi. Kasus korupsi di Kementerian Pertanian memasuki babak baru. Setelah menetapkan 3 orang tersangka di Kementerian Pertanian, KPK mengembangkan penyidikan ke Komisi 4 DPR RI. Tidak tanggung-tanggung, Sudin selaku Ketua Komisi 4 yang juga merupakan kader PDIP diperiksa selama 9 jam oleh KPK. Rumahnya pun digeledah. Saat ini KPK kembali melakukan pemeriksaan di rumah dinas anggota Komisi 4 DPR RI. Dari info orang dalam KPK akan ada tersangka lain dari PDIP yang sedang diincar KPK. Mereka terlibat dalam bagi-bagi hasil korupsi anggaran kementerian. PDIP memang partai juara korupsi berjamaah. Ah ini dia gini. Yasona Ya, ya. ini pertanyaan ini sudah ditanyakan kepada saya kemarin, dan setelah hasil pengecekan betul ada panggilan kepada Bapak YL ya. untuk besok, namun untuk perkaranya saya masih belum bisa sampaikan saat ini. Belum ada informasi terkait itu dari penyidik kepada saya. Surat panggilannya sudah dikirim kemana Mas? PDIP lagi ya. PDIP Tentunya lagi. penyidik memiliki informasi alamat-alamat yang dituju ya. Ada beberapa alamat, tetapi pastinya saya belum bisa sampaikan. Ada 3 kalau tidak salah, baik itu di rumah jabatan maupun di rumah-rumah lain, termasuk rumah pribadi beliau. Mas, boleh diinfokan Mas, kenapa pemanggilan Pak Yasona belum bisa dikasih tahu perkaranya? Ya, kembali bahwa jubir secara kelembagaan baru bisa menyampaikan kepada teman-teman jurnalis hari H. Ya, hari H yang bersangkutan dimintai keterangan. Hadir atau tidak, dalam rangka apa pemeriksaannya, itu baru bisa disampaikan pada saat hari H. Ini kasus Harun Masiku atau apa ya guys? Kalau dia ditangkap, saya hitung apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Itu Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Hah? Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do?
Nggak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Tang ting tung, si Hendy doyan mentung. Hehehe. Ups. Tahu kan kalau jaksa penuntut umum tindak pidana korupsi Semarang sebut Hendy terlibat kasus korupsi kolam retensi senilai 33,7 miliar. Kok bisa lolos sih nggak dihukum? Ya bisa lah guys, kan Hendy kader PDIP. Iya. Udah pada tahu juga kan kalau PDIP saling bahu-membahu menutupi kasus kader-kadernya. Di kasus korupsi kolam retensi tersebut, Hendy selaku wali kota Semarang saat itu merugikan negara sebesar 4,7 miliar rupiah. Dan yang menarik adalah saat itu wakil wali kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu atau akrab dipanggil Ita. Malah sekarang Mbak Ita jadi tersangka beberapa kasus antara lain kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023 hingga 2024, kasus pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi kota Semarang, dan gratifikasi tahun 2023 hingga 2024. Kompak nih Hendy sama Ita berbuat kejahatannya. Siapa dulu partainya? Siapa dulu PDIP. partainya? Selalu di depan. Selalu di depan. Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan aktif mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan kader PDI Perjuangan. Mulai dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian disusul penggeledahan kantor dan rumah Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Kemudian yang terakhir ada penggeledahan di rumah anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yakni Herman Heri. Benarkah sebetulnya KPK sengaja membidik para kader Banteng jelang momen pilkada, atau KPK memang sekedar menjalankan tugasnya secara profesional karena punya bukti yang jelas? Berikut kami paparkan lebih jauh siapa saja sebetulnya 3 kader PDI Perjuangan yang terseret kasus di KPK. Kita mulai dari yang pertama, sosok sentral di PDI Perjuangan yaitu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto terseret 2 kasus sekaligus, yakni kasus dugaan suap pergantian antar waktu dengan tersangka Harun Masiku yang sampai hari ini masih buron, dan yang kedua adalah kasus suap jalur kereta Direktorat Jenderal Perkereta Apian atau DJKA. Dalam kedua kasus itu, Hasto masih berstatus sebagai saksi. Kemudian dalam kasus DJKA, Hasto tidak memenuhi panggilan KPK alias mangkir pada hari Jumat tanggal 19 Juli lalu. Dan KPK menjadwalkan akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Hasto. Berikutnya pemirsa, kita akan lihat bagaimana kader kedua yang dibidik. Kader kedua PDI Perjuangan yang dibidik oleh KPK adalah Wali Kota Semarang yang juga politikus PDI Perjuangan yaitu Heverita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Mbak Ita dicegah keluar negeri dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang usai kantornya digeledah penyidik KPK 17 Juli lalu. KPK menyatakan sudah ada 4 nama yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi sampai hari ini KPK belum mau mengumumkannya kepada publik. Dan ironisnya pemirsa, ketika kantor Mbak Ita ini digeledah, ternyata pada saat berlangsung yang sama Mbak Ita ini tengah menerima penghargaan di bidang hukum dan PJ Gubernur dari PJ Gubernur Jawa Tengah yaitu Nana Sujana di Gedung Gradika Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah. Ita selama ini memang dikenal sebagai kader PDI Perjuangan yang berprestasi sebagai kepala daerah dan sering sekali dibanggakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Makanya kalau kita lihat senyum dari Mbak Ita ini berubah menjadi kegelisahan. Perubahan ekspresi wajah Mbak Ita terjadi usai dirinya menerima panggilan telepon dari seseorang. Mbak Ita menjadi salah satu dari 4 orang yang terkonfirmasi dicegah ke luar negeri oleh KPK. Berikutnya kita akan lihat kader ketiga PDI Perjuangan yang terseret kasus di KPK adalah anggota Komisi 7 DPR fraksi PDI Perjuangan yaitu adalah Herman Heri. Herman Heri terjerat dugaan korupsi bansos COVID-19. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap bansos COVID-19 yang pernah menjerat mantan Menteri Sosial yang juga adalah kader PDI Perjuangan Juliari Peter Batubara pada 2019 lalu. Dalam penyidikan
Terkini yaitu Selasa 23 Juli kemarin KPK menggeledah kediaman dari Herman Heri di Depok, Jawa Barat. Namun KPK belum lagi mau merinci apa saja yang disita dari rumah Herman. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pernah mengungkapkan kegeramannya dengan KPK yang mengusut kasus para kadernya. 5 Juli lalu ada momen Mega menyebut ingin bertemu dengan penyidik KPK yaitu Rosa Purbobekti yang dikenal menyita ponsel Sekjen PDI Perjuangan saat Hasto Kristianto diperiksa oleh KPK. Berikut kita simak lagi pernyataan dari Megawati Soekarno Putri. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa, sudah datang ngadep dia. Udah iyalah, gila orang yang bikin KPK itu semuanya lo, kok gak diadu lo? Sopo, gila deh. Aku bilang orang kayak dia aja kok kayak ini, koyok ini pangkatnya lo, pangkatnya lo koyok. Bulan Juni lalu, kuasa hukum Hasto melaporkan penyidik KPK Rosa Purbobekti ke Dewan Pengawas KPK. Rosa dilaporkan atas dugaan ketidakprofesionalan dan pelanggaran etika dalam menggeledah dan menyita barang bukti berupa buku catatan dan ponsel milik Hasto. Hasto mengaku buku itu berisi berbagai strategi pemenangan PDI Perjuangan di Pilkada. Atas serangkaian penyelidikan dan juga penyidikan terhadap sejumlah kader PDI Perjuangan, KPK sudah membantah mereka menargetkan secara spesifik kader PDI Perjuangan, khususnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang sudah diperiksa atau akan diperiksa dalam 2 kasus. KPK menyatakan wajar kok jika seseorang menjadi saksi untuk sejumlah kasus termasuk Hasto Kristianto. Jadi anggapan bahwa KPK itu politis, KPK menargetkan Hasto disebut tidak logis. Berikut pernyataan juru bicara KPK. Apakah KPK menarget HK? Ya, tentunya dipanggil sebagaimana tadi salah satu rekan jurnalis menyampaikan, pemanggilan saksi tidak mungkin tidak ada kaitannya. Kalau satu saksi ternyata mengetahui dan perlu keterangannya untuk menjelaskan di beberapa perkara yang berbeda, dan mungkin teman-teman juga tahu banyak saksi seperti itu. Satu saksi tidak hanya 2, 3 perkara yang berbeda, itu sangat memungkinkan. Apakah kita berarti menarget saksi tersebut atau berasal dari latar belakang politik apa, kan enggak gitu ya. Saya pikir itu hal yang cukup logis untuk bisa dijelaskan. Pemirsa, penanganan kasus di KPK tentu tidak akan berhenti sampai masuk masa kadaluarsa yang panjangnya itu 18 tahun. Tidak bisa dihindari pula jika ada pihak-pihak yang mengaitkan penanganan kasus di KPK dengan agenda politik. Jadi kita lihat saja bagaimana akhir dari drama ini. Prime Time News masih akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lainnya, pemirsa. Ya baik guys, nah jadi kalau kita lihat ya kan, hanya partai inilah yang selalu melindungi kader-kadernya daripada ya KPK gitu ya kan, mau dipanggil KPK, ketumnya selalu bersuara ingin melindungi lah ya kan, ya hanya partai inilah ya kan. Dan hanya partai inilah yang mempunyai kader yang banyak korupsi juga ya kan guys. Waduh, ini parah lah ya guys. Nah, menurut aku guys ya, kalau boleh ya di tahun 2029 ini partai ini jangan dikasih muka ya kan guys. Jangan dikasih menang dimanapun, di setiap wilayah. Karena kita udah tahu, udah muak lah ya kan, melihat kader-kader mereka yang selalu korupsi. Sampai sekarang Harun Masiku juga nggak ketemu gitu ya kan, sampai sekarang gitu ya kan guys. Udah dari dulu sampai sekarang dicari sampai Marwar Sirait juga ya mengadakan sayembara, siapa yang mendapatkan ataupun ketemu sama Harun Masiku akan dikasih uang 8 miliar ya kan guys. Waduh, parah. Nah guys, gimana menurut kalian untuk partai yang satu ini? Silakan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.